Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sudah hampir 5 bulan sejak kejadian penculikan Aiza, kini kehidupan Aiza kembali normal. Aiza juga sudah bekerja, bisa kalian tebak di mana? Yup, Aiza bekerja bersama Sulaiman. Setelah 1 bulan tidak kunjung mendapatkan pekerjaan, Aiza akhirnya menyerah dan meminta pekerjaan kepada Sulaiman. Sulaiman awalnya menyuruh Aiza untuk tetap di rumah saja. Selain menjaga Ibrahim, Sulaiman juga bingung harus memberi Aiza pekerjaan apa. Setelah merengek selama 3 hari 3 malam, akhirnya Sulaiman menyerah. Keesokan harinya, Sulaiman membawa Aiza ke kantornya setelah semalam menyuruhnya untuk membuat surat lamaran dan kurikulum vitae CV. Sulaiman juga membantunya, memberitahu cara membuat CV yang bagus. Begitu sampai di kantor, Sulaiman membawa Aiza ke ruangan HRD, meminta Chief Hari Officer untuk menginterview Aiza secara langsung. Aiza gak langsung diterima, Mas. Tanya Aiza berbisik sebelum Sulaiman pergi. Sulaiman terkekeh. Enggak. Kalau kamu mau kerja, kamu harus seleksi kayak yang lain. Ya mungkin ini shortcut, cuma setelah ini, kamu diterima atau enggak, itu tergantung kemampuan kamu. Jawab Sulaiman tegas. Aiza memanyunkan bibirnya. Ai kan istri kamu. Rugi dong kalau terima orang kerja tapi gak bisa kerja. Ucap Sulaiman terkekeh lalu meninggalkan Aiza setelah mengusap kepalanya sekali. Hari itu, Aiza benar-benar interview dan menjalani tes seperti pelamar kerja lainnya. Setelah selesai, Aiza dipanggil untuk mampir ke ruangan Sulaiman sebentar, sebelum akhirnya pulang dan disuruh untuk menunggu hasil interview paling lama 2 minggu. Gimana? Tanya Sulaiman kepada Sani CHRO di kantor ini. Mau jawaban jujur atau bohong, Pak? Sulaiman terkekeh, mana ada yang mau jawaban bohong, Sani. Jawab aja sesuai hasil yang tadi. Akademisnya oke, tapi untuk sekelas mahasiswa lulusan HI, Bu Aiza ini kurang aktif. Entah organisasi atau kegiatan lainnya, bahkan bisa dibilang sama sekali gak aktif. Kalau ini seleksi pegawai kayak biasanya, Bu Aiza mentok masuk kategori harapan. Dibilang bisa kerja ya belum tentu, tapi dibilang gak bisa juga belum tentu. Sulaiman mengangguk, Sani juga memberitahu beberapa jawaban Aiza saat interview tadi. Tapi diterima atau enggaknya, balik lagi ke Bapak. Ucap Sani. Kalau diterima, masuk divisi mana bagusnya? Hari boleh, marketing juga masuk sih. Sulaiman menghela napas, dia enggan sekali membiarkan Aiza untuk bekerja, apalagi di perusahaannya. Bukan apa-apa, tapi bisa dipastikan Aiza akan mendapat perlakuan yang istimewa. Tapi mau bagaimana lagi, Sulaiman sudah berjanji untuk tidak menentang keinginan Aiza tentang berkarir. Ya udah, ke hari aja, kontrak 6 bulan aja ya, paling sebentar lagi dia bosan. Lagian kenapa disuruh kerja sih, Pak? Di rumah aja jadi nyonya. Sulaiman tertawa pelan. Dia yang mau, gimana lagi? Keesokan harinya, Aiza kembali ke kantor untuk kontak dan beberapa hal lainnya, tidak lupa nego gaji, khusus yang sudah Sulaiman siapkan. Aiza juga langsung bekerja hari itu, dia sangat bersemangat, meminta diajari ini dan itu. Dan ternyata Sulaiman salah, dia kira Aiza akan bosan, tapi ternyata wanita itu bertahan sampai hari ini. Tinggal 1 bulan lagi sebelum kontraknya diperbarui atau selesai. Setelah mulai bekerja, Aiza juga semakin sibuk. Menyiapkan sarapan, bekal, baju Sulaiman, seragam Ibrahim dan lainnya. Ibrahim juga sudah kembali sekolah. Setelah riset yang dilakukan Aiza dan Sulaiman, mereka akhirnya menemukan sekolah yang bagus dengan lingkungan yang terjamin, walaupun sedikit cukup jauh dari rumah dan kantor. Ibu bekal Ibrahim.
Aiza segera memasukkan bekal Ibrahim ke dalam tas, juga membawa bekalnya dan bekal Sulaiman. Ibrahim nanti pulangnya dijemput ibu ya, ucap Sulaiman. Sama Ai lagi, tanya Aiza. Iya, gak apa-apa ya, Mas ada meeting, sayang. Antar aja ke rumah ibu, abis itu kamu balik lagi ke sini. Aiza mengangguk. Ibrahim mau ikut bunda, kan bunda mau pergi. Ucap Ibrahim. Oh iya, bunda kamu ke Jakarta hari ini. Nanti ayah tanya dulu deh mau langsung jemput atau enggak, sahut Sulaiman. Ayo pergi, nanti kita terlambat. Mereka keluar rumah dan masuk mobil, duduk di kursi masing-masing dan memakai sabuk pengaman. Sulaiman akan mengantar Ibrahim terlebih dahulu, baru ke kantor. Butuh waktu 1 jam untuk sampai di sekolah Ibrahim. Dengar kata ibu guru, have fun, sayang, ucap Sulaiman sebelum Ibrahim keluar dari mobil. Orang tua atau pengantar dilarang turun dari mobil saat mengantarkan siswa, jadilah mereka berpamitan di dalam mobil. Di luar, Ibrahim disambut beberapa guru yang mengawasi. Sekali berbalik dan melambaikan tangan, Sulaiman langsung pergi ke kantor sebelum hari semakin siang. Ai, sebenarnya Mas ada hadiah buat kita semua. Dan sebenarnya masih rencana sih, cuma Mas mau tahu dulu pendapat kamu. Ucap Sulaiman. Apa Mas? Mas mau ajak kamu sama Ibrahim buat umroh. Sebentar lagi kan Ramadan, Mas pengen umroh dulu, gimana menurut kamu? Serius? Iya, kamu mau gak? Mau. Sulaiman terkekeh, meraih tangan kanan Aiza dan mengecupnya. Mas siapkan dulu ya. Nanti kita ambil cuti, Ibrahim juga harus izin dulu. Kapan? Tanya Aiza. Rencananya 1 minggu sebelum Ramadan. Tadinya pengen pas Ramadan, cuma waktu Mas tanya ke teman yang punya travel, bulan Ramadan full. Aiza hanya mengangguk, kapanpun itu, Aiza tidak masalah. Aiza belum pernah sama sekali ke Tanah Suci, ini akan menjadi pengalaman pertamanya yang sangat berkesan karena pergi bersama anak dan suami. Sampai di kantor, Aiza dan Sulaiman langsung berpisah. Aiza di lantai 4 dan Sulaiman di lantai 6. Setiap istirahat, Aiza akan ke atas untuk makan siang bersama, atau Sulaiman yang ke bawah dan menjemput Aiza untuk makan di kantin. Jam istirahat tiba, Aiza tidak jadi menjemput Ibrahim karena Isyana yang menjemput. Aiza langsung naik ke lantai atas untuk makan siang bersama Sulaiman. Sayang, panggil Sulaiman saat Aiza di kamar mandi untuk mencuci tangan. Ini bekalnya ketukar sama punya Ibrahim ya? Tanya Sulaiman. Aiza keluar, lalu duduk di sebelah Sulaiman. Enggak kok, ini benar buat Mas. Ini punya Ai. Aiza mengeluarkan bekalnya. Sulaiman langsung tertawa melihatnya. Mana kenyang dia makan bekal seperti ini, lucu sih, tapi. Sayang, ini isinya sedikit. Mas mana kenyang? Masa sedikit sih, banyak itu. Lebih banyak punya kamu malah. Ya udah makan dulu, kalau kurang kan bisa beli di bawah. Sulaiman kembali terkekeh, besok bekal kayak gini lagi ya, Ai. Tapi yang banyak isinya. Iya, kalau sempat ya. Sulaiman mengangguk. Mereka akhirnya makan siang sambil melanjutkan obrolan tadi pagi tentang rencana Sulaiman untuk umroh. Kalau bekal kita kayak gini, bekal Ibrahim kayak gimana? Tanya Sulaiman tiba-tiba penasaran. Sebentar, tadi Ai foto. Aiza merogoh ponselnya lalu membuka galeri dan memperlihatkan foto bekal Ibrahim yang tadi pagi dia buat. Kok curang sih, Ai? Masa punya dia 3 gitu, punya Mas cuma 1, sedikit lagi. Ucap Sulaiman protes. Itu tempatnya lebih kecil, lagian Ibrahim lagi masa pertumbuhan, harus makan banyak. Mas juga masih masa pertumbuhan tahu. Kamu udah tua, pertumbuhan dari mananya? Sulaiman menarik Aiza untuk duduk lebih dekat. Pokoknya besok punya Mas harus lebih banyak terus lebih bagus ya, Ai. Bikin sendiri kalau mau banyak dan bagus. Kok sekarang kamu gini sih, Ai?
Tanya Sulaiman melepaskan tangan Aiza lalu menggeser duduknya. Gini gimana? Tanya Aiza mengerutkan keningnya. Sekarang kamu selalu duluin Ibrahim dibanding Mas. Apa-apa Ibrahim, kamu juga jadi lebih sering main sama Ibrahim kalau malam dibanding sama Mas. Tidur juga selalu pengen sama Ibrahim. Kenapa? Kamu udah gak sayang sama Mas. Kamu bosan. Aiza semakin mengerutkan keningnya. Padahal Ibrahim bukan anak kamu. Gimana kalau kamu punya anak kandung? Makin dianggurin suaminya. Mas, tanya Aiza tidak percaya. Apa maksudnya? Kenapa Sulaiman mengatakan itu? Kamu serius ngomong kayak gitu? Tanya Aiza lagi. Sulaiman hanya diam. Dia memilih mengambil ponselnya dan menghiraukan Aiza. Iya emang, Ibrahim anak kamu, anak Mbak Isyana. Dan Aiza gak akan pernah bisa punya anak sekalipun Aiza mau. Kamu pikir selama ini aku beneran gak mau punya anak? Kamu salah, Mas. Aku tahu semuanya. Aku dengar semuanya, 5 bulan lalu di rumah sakit. Aku dengar apa yang dokter bilang. Za, mau kamu itu apa? Cari istri yang harus terus ngurusin kamu sampai lupa sama anak kamu. Atau cari ibu buat anak kamu. Kalau kamu merasa aku kurang perhatian sama kamu, kamu cari istri lain aja Mas. Cari istri yang sesuai sama kemauan kamu, yang bisa kasih kamu anak. Atau balik aja sana sama Mbak Isyana. Aiza langsung berdiri dan keluar dari ruangan Sulaiman, membanting pintu membuat sekretaris Sulaiman yang sedang makan siang terkaget. Aiza kembali ke meja kerjanya, napasnya memburu. Dia berjalan ke ruangan atasannya dan meminta izin untuk pulang lebih cepat. Aiza langsung pergi, entah kemana, yang penting keluar dari gedung ini. Sialan, umpat Aiza sambil menangis. Dia benar-benar kesal sampai tidak bisa menahan umpatannya. Aiza mencegat taksi lalu naik tanpa tujuan. Dia teringat Ibrahim. Aiza memilih untuk menelepon Isyana. Assalamualaikum, Mbak. Mbak lagi sama Ibrahim ya? Tanya Aiza begitu panggilannya tersambung. Waalaikumsalam, iya. Kita lagi makan siang. Kenapa? Aku boleh gabung ga, Mbak? Pengen main sama Ibrahim. Boleh, sini aja. Aku Sarelok ya. Iya Mbak, makasih. Tapi jangan bilang Mas Sulaiman ya. Iya. Aiza berterima kasih lagi lalu menutup panggilannya setelah mengucapkan salam. Aiza menyebutkan tujuannya pada supir taksi, dan 30 menit kemudian Aiza sampai di mall tempat Isyana dan Ibrahim makan siang. Aiza langsung menghampiri mereka di sebuah restoran, ternyata mereka sedang makan siang bersama teman Isyana. Aiza bergabung dan ikut makan siang juga. Sulaiman benar, bekal mereka tadi sedikit. Bukannya kamu kerja? Tanya Isyana saat mereka sudah bertiga. Temannya sudah pamit. Izin pulang cepat. Jawab Aiza pelan. Kenapa? Mbak. Iya. Mas Sulaiman jahat Hiks. Dia ngatain terus kalau Ibrahim bukan anak aku. Aku juga tahu Hiks, tapi gak usah bilang gitu Hiks. Isyana hanya melongo melihat Aiza yang tiba-tiba menangis. Sedangkan Ibrahim langsung duduk di samping Aiza. Ibu jangan nangis. Ucap Ibrahim sedih. Isyana mengusap punggung Aiza pelan. Mungkin Sulaiman lagi kesal aja, Za. Aiza menceritakan kejadian barusan kepada Isyana. Hubungan Aiza dan Isyana memang cukup dekat akhir-akhir ini, tapi Isyana tidak berekspektasi jika Aiza akan bercerita seperti sekarang. Di sisi lain, Sulaiman kelabakan mencari Aiza. Dia langsung menyusul ke bawah, tapi Aiza sudah tidak ada dan ternyata izin pulang. Sulaiman juga langsung pulang, tapi Aiza tidak ada di rumah. Sulaiman terus menelepon Aiza sepanjang jalan, tapi Aiza tidak menjawabnya. Sulaiman bodoh. Rutuknya pada diri sendiri. Sulaiman ke rumah ibunya dan rumah Azam tapi tentu Aiza tidak ada. Sudah hampir 3 jam Sulaiman mencari di mana Aiza, tidak ada informasi sama sekali, sampai Isyana meneleponnya. Men, ke rumah sakit sekarang. Aiza jatuh terus gak sadar. Maksudnya apa?
Kalian kenapa? Aiza sama kamu. Cepat ke sini dulu. Sulaiman memutar arahnya menuju rumah sakit yang Isyana sebutkan. Sampai di rumah sakit, Sulaiman melihat Isyana dan Ibrahim di koridor rumah sakit. Saat mendekat, Ibrahim langsung menendang kaki Sulaiman dan membuatnya mengaduh. Ngapain kamu ke sini hah? Tanya Ibrahim garang. Mana Aiza, Syah? Tanya Sulaiman menghiraukan Ibrahim. Isyana menunjuk dengan matanya. Aiza ada di balik tirai. Jangan dekat-dekat Ibu Ibrahim. Pekik Ibrahim mendorong Sulaiman untuk menjauh. Ayah mau lihat ibu, lepas dulu. Gak boleh. Ayah jahat Hiks. Ibu jadi nangis gala-gala ayah. Isyana menarik dan menggendong Ibrahim. Kita tunggu di luar aja ya. Bujuk Isyana. Gak boleh Hiks. Ayah gak boleh jahatin ibu lagi Hiks. Enggak, ayah gak jahatin ibu. Kita keluar ya. Isyana membawa Ibrahim keluar lalu Sulaiman membuka tirai dan melihat keadaan Aiza yang tampaknya baik-baik saja, tapi Aiza masih memejamkan matanya. Sulaiman mencari perawat dan bertanya kondisi Aiza. Pasien gak apa-apa, Pak, hanya shock. Kandungannya juga baik-baik aja. Maksudnya, istri Bapak gak apa-apa. Bukan itu, maksudnya istri saya hamil. Tanya Sulaiman diangguki perawat itu. Sulaiman terdiam, membiarkan perawat itu pergi. Beberapa detik kemudian Aiza mengerjakan matanya. Sulaiman langsung berdiri dan menatap cemas, sedangkan Aiza melengoskan wajahnya. Dia masih marah. Sayang, kamu gak apa-apa? Tanya Sulaiman sambil berusaha memegang tangan Aiza, tapi Aiza langsung menepisnya. Aiza berusaha untuk duduk dan turun dari ranjang lalu dia meringis memegangi perutnya. Sayang, Sulaiman ingin membantu, tapi Aiza lagi-lagi menepisnya. Gak usah pegang-pegang, aku mau cerai. Setelah turun, Aiza mencoba untuk melangkah, namun limbung. Sulaiman langsung meraih dan mengangkat Aiza untuk kembali duduk. Aiza dengan kesal mendorong Sulaiman sambil terus mengatakan jangan memegangnya. Diam dulu sayang. Gak mau. Awas. Sulaiman menghela napas memegang kedua tangan Aiza dan menghimpit kakinya agar tidak bergerak. Awas, aku mau ke pengadilan agama. Mau ngapain ke sana? Cerai tanpa alasan yang jelas itu dosa loh. Emang kamu mau jadi janda anak satu? Hamil sendirian? Melahirkan sendirian, mau kayak gitu. Jelas kok, kamu serakah. Lagian kan katanya Ibrahim anak kamu bukan anak aku. Aku juga bisa hamil sendiri, melahirkan Sen. Aiza diam sebentar lalu menarik tangannya dengan keras sampai terlepas dari genggaman Sulaiman. Aiza kan gak hamil, dasar om-om tua. Ucap Aiza kembali mendorong Sulaiman dan berusaha untuk turun. Sulaiman kembali menarik Aiza untuk duduk di kursi dan dia berjongkok di depannya. Udah berapa lama kamu gak haid? Tanya Sulaiman. Apa sih tanya-tanya? Kamu hamil, sayang. Aiza mengerutkan keningnya. Bohong. Alasan aja biar gak ceraikan. Emangnya Aiza anak kecil yang bisa dibohongin hah? Sulaiman menghela napas lalu menarik Aiza untuk berdiri. Ayo periksa. Ajak Sulaiman. Bohong ya. Kita periksa dulu. Sulaiman menghampiri perawat dan meminta untuk dirujuk ke dokter yang bersangkutan. Setelah menunggu beberapa saat, Aiza dipanggil dan dipersilakan masuk. Udah 4 bulan. Ucap dokter tersebut. 4 bulan. Tanya Aiza dan Sulaiman berbarengan. Iya, emangnya gak berasa ya? Tanya dokternya. Saya kira cuma buncit. Soalnya lagi suka makan banyak. Sahut Aiza. Dokter itu tersenyum lalu menjelaskan beberapa hal. Bayi mereka sehat, perkembangannya normal, tapi karena riwayat kesehatan Aiza, mereka harus ekstra hati-hati. Setelah selesai, Sulaiman langsung mengajak Aiza untuk pulang. Sepanjang jalan, Aiza hanya diam, apa benar dia hamil? Aiza memang tidak menyadari jika dia sudah lama berhenti haid. Ada yang sakit? Tanya Sulaiman sambil meraih tangan Aiza untuk digenggam.
Aiza langsung melepaskan tangan Sulaiman dan menatapnya marah. Mas kan udah minta maaf. Ucap Sulaiman. Enak aja maaf-maaf. Kamu kira aku gak sakit hati digituin? Terus-terusan bilang kalau Ibrahim bukan anak aku. Aku juga tahu, aku gak bodoh. Kamu pikir aku mau kayak gini hah? Untung aja aku lagi hamil. Kalau enggak, udah aku tuntut kamu. Sulaiman menelan ludahnya. Dia memang salah, tapi kenapa sampai dituntut segala? Maaf sayang, ucap Sulaiman lagi. Diam deh, aku masih sakit hati ya. Sulaiman menutup mulutnya dan memilih diam sampai mereka tiba di rumah. Ibrahim belum sampai, saat Sulaiman mengecek ponselnya, Ibrahim kembali dibawa Isyana dan akan menginap. Sulaiman membiarkan Aiza turun sendiri dan langsung masuk ke kamar. Sulaiman mengambil barang Aiza di kursi belakang lalu menyusulnya. Saat masuk ke kamar, Sulaiman sedikit kaget melihat Aiza yang sudah mengganti baju memakai daster pendek dan berdiri di depan cermin sambil mengukur perutnya. Biasanya, Aiza hanya akan memakai daster saat akan tidur, dan itu pun jika Ibrahim tidur di kamarnya sendiri. Sulaiman tetap diam, dia takut salah bicara, padahal banyak sekali yang ingin Sulaiman tanyakan. Setelah hampir setengah jam, Aiza masih berdiri di depan cermin sambil sesekali memutar tubuhnya. Sayang, panggil Sulaiman. Aiza hanya menoleh tanpa menjawab, berjalan ke arah ranjang lalu merebahkan tubuhnya dan memejamkan mata. Udahan dong marahnya, Mas mau tanya. Ucap Sulaiman sambil memegang tangan Aiza. Ai mau risoles yang dijual sama Mbak Asya, beliin dulu baru dimaafin. Ya udah sebentar, Mas suruh Bibi. Beli sendiri. Masa sendiri? Gak apa-apa ya suruh Bibi aja. Sendiri, Mas. Sulaiman menghela napas dan mengangguk, berjalan keluar dan langsung menuju rumah Asya. Sampai di sana, Sulaiman hanya bertemu pegawainya. Sulaiman membeli cukup banyak lalu segera pulang sebelum Aiza berubah pikiran. Begitu masuk rumah, Sulaiman melihat Aiza yang tengah makan di ruang tengah sambil menonton televisi. Ai, kenapa keluar kamar? Tanya Sulaiman. Ai lapar. Kamu cuma pakai daster, Ai. Ayo ganti dulu. Gak mau gerah. Lagian gak ada Ibrahim. Tapi kan ada Bibi, ayo ganti dulu. Atau makannya di kamar. Bibi juga gak ada, barusan ditelepon ibu suruh ke sana ambil makanan. Sulaiman menghela napas dan mengalah. Setelah selesai makan, Sulaiman memberikan apa yang dia beli kepada Aiza. Ibu hamil itu seakan tidak kenyang dan kembali memakan jajanannya. Mas minta maaf ya sayangku. Mas gak bermaksud kayak gitu, Mas cuma pengen lebih diperhatikan sama kamu. Mas janji gak akan ngomong kayak gitu lagi. Ibrahim juga anak kamu, anak ibu Ai. Maaf ya. Aiza hanya menganggukkan kepala sambil memakan risolesnya. Mudah sekali ternyata mendapat maaf Aiza. Setelah menelan habis semua risolesnya, Aiza menoleh ke arah Sulaiman. Tadi ngobrol sama Mbak Asya ga? Enggak, cuma ada pegawainya. Aiza menyipitkan matanya. Serius, tanya aja ke sana kalau gak percaya. Ucap Sulaiman sambil meraih tangan Aiza dan mengusapnya pelan. Aiza gak ngomong apa-apa, kok panik sih? Enggak panik, sayang. Cuma jawab. Aiza kembali menyipitkan matanya. Mas masih ngarep ya sama Mbak Asya? Enggak lah, masa iya masih ngarep sama istri orang? Tapi waktu itu, sekarang enggak. Cuma Aiza yang ada di hati Mas. Masa? Belah aja dada Mas kalau gak percaya. Aiza memanyunkan bibirnya lalu memukul Sulaiman pelan. Tadi kenapa bisa sampai jatuh terus masuk UGD? Tanya Sulaiman setelah merasa suasana di antara mereka cukup mencair. Sulaiman sangat penasaran sejak tadi, tapi jika dia langsung bertanya, bisa dipastikan Aiza tidak akan menjawabnya. Cuma jatuh di depan mall pas mau pulang, gak lihat ada tangga kecil. Terus kayaknya Mbak Isyana panik karena Ai langsung pingsan dan akhirnya dibawa ke UGD.
Sulaiman menghela napas lega, mulai sekarang harus lebih hati-hati ya, Ai. Ada dedek bayi di perut kamu. Ucap Sulaiman sambil mengusap perut Aiza. Aiza bersingkut mendekat ke arah Sulaiman. Mau pangku boleh ga? Sini sayang. Sulaiman menarik Aiza dan memangkunya. Sepertinya, Aiza mengantuk setelah perutnya terisi penuh. Ai gendutan ya, Mas. Enggak, sayang. Tapi perut Ai jadi besar kayak gini. Ucap Aiza membuka dasternya dan memperlihatkan perutnya yang sedikit membuncit. Sulaiman langsung menarik turun daster Aiza dan mengusap perutnya dari luar. Kan isinya dedek bayi, bagus kalau buncit, dedeknya tumbuh sehat. Nanti kalau Ai jadi gendut beneran gimana? Aiza kan gak cantik, nanti malah makin gak cantik. Aiza cantik, sayang. Bohong terus deh. Kata Ibrahim aja lebih cantik Mbak Isyana kok dibanding Ai. Itu kan Ibrahim, coba Aiza tanya Mas. Aiza berdehem pelan lalu turun dari pangkuan Sulaiman dan menatapnya, cantikan Aiza atau Aiza? Tanyanya membuat Sulaiman tertawa. Jawab ih. Aiza mencubit pinggang Sulaiman membuat sang empu mengaduh. Cantikan Aiza. Masa? Iya, 1000% cantikan Aiza. Bagus. Ucap Aiza membuat Sulaiman kembali tertawa dan memeluk Aiza. Merasakan kehangatan pelukan Sulaiman, Aiza tiba-tiba merasa melau, mengembuskan napas kasar membuat Sulaiman melepaskan pelukan mereka dan menatap Aiza bingung. Kenapa sayang? Aiza menyandarkan tubuhnya ke tubuh Sulaiman. Aiza masih sakit hati. Karena yang tadi. Iya. Maaf, sayang. Mas Sulaiman harus dihukum biar gak ngomong gitu lagi. Hukum apa? Ai pengen belanja yang bahaya. Sulaiman terkekeh dan mengangguk. Dia kira hukuman seperti apa? Sore harinya, setelah maghrib, Sulaiman mengajak Aiza untuk ke rumah ibu dan memberitahu ibu tentang kabar hamilnya Aiza. Ibu turut bersuka cita dengan kabar itu. Aiza juga sudah memberitahu kedua kakaknya. Tinggal Ibrahim yang belum diberitahu. Rencananya, Aiza akan memberitahu saat Ibrahim pulang nanti, karena beberapa hari ke depan, Ibrahim akan menginap di tempat Isyana. Setelah sholat Isya, sesuai rencana, Aiza mengajak Sulaiman untuk berbelanja. Entah kenapa Aiza jadi senang berbelanja, bukan barang mahal, hanya barang lucu yang kadang entah apa gunanya, tapi Sulaiman sama sekali tidak protes walaupun hampir setiap hari kurir paket datang ke rumah mereka. Gak apa-apa kan, Mas? Tanya Aiza saat mereka sudah sampai di dalam mall. Aiza langsung mengajak Sulaiman ke toko kosmetik. Gak apa-apa, sayang. Jawab Sulaiman sambil mengikuti Aiza yang berjalan di depannya dengan mata yang sudah memilih benda di depannya. Aiza mau belanja banyak, ya? Tanya Aiza berbalik dan memegang kedua tangan Sulaiman. Sulaiman tersenyum dan mengangguk. Belanja aja sepuasnya. Sampai uang Mas habis juga gak apa-apa. Benar lo ya. Gak oleh tarik ucapan kamu. Iya sayang. Aiza mulai memilih apa yang dia inginkan. Ada beberapa make up dan skincare-nya yang memang habis. Setelah toko kosmetik, Aiza mengajak Sulaiman ke toko lain. Membeli mainan untuk Ibrahim, membeli bando, gelang lucu, pembatas buku dan camilan yang katanya import dari Jepang. Beli puzzle ya, Mas. Nanti kita main sama Ibrahim. Aiza memegang kotak puzzle yang cukup besar dan menunjukkannya kepada Sulaiman yang sudah membawa keranjang yang penuh dengan barang yang Aiza inginkan. Ambil aja, sayang. Jawab Sulaiman lalu mengambil puzzle itu dan memasukkannya ke dalam keranjang. Mas gak mau beli sesuatu? Tanya Aiza. Sulaiman menggeleng. Kamu aja. Aiza mengambil beberapa keperluan Sulaiman juga, seperti pencuci wajah lalu krim pencukur dan gel rambut. Sulaiman hanya mengiyakan setiap ucapan Aiza. Setelah puas, mereka langsung pulang dan memilih untuk makan malam di rumah. Makan dulu ya, baru bersih-bersih. Ucap Sulaiman dan diangguki Aiza. Mereka langsung ke dapur dan memanaskan makanan yang ibu beri tadi sore.
Aiza makan dengan tenang sambil sesekali mengobrol dengan Sulaiman. Setelah selesai, Sulaiman membantu Aiza untuk membersihkan diri dan mengganti baju. Siap dengan baju tidur dan skincare rutinnya, Aiza naik ke kasur dan menunggu Sulaiman yang masih di kamar mandi. "Mas, kalau misal Ai caesar, luka yang ini dibuka lagi dong?" tanya Aiza saat Sulaiman keluar dari kamar mandi dan mengangkat baju tidurnya mengusap bekas lukanya. "Kita harus konsultasi dulu, ikutin baiknya kata dokter aja," jawab Sulaiman sambil naik ke kasur dan membawa Aiza ke pelukannya. "Mas jangan jijik ya kalau badan Ai jadi jelek terus bekas lukanya gak hilang, atau misal nanti setelah perut Ai besar dan muncul stretch mark." Aiza mendongak menatap Sulaiman. Sebenarnya, ada ketakutan tersendiri yang Aiza rasakan karena rasa insecure-nya. Seperti yang Aiza katakan sebelumnya, Sulaiman lebih dari kata mampu untuk poligami atau bahkan menceraikan Aiza dan mencari yang lebih baik. "Enggak dong, sayang. Kamu sempurna, Ai. Mas kan udah bilang berkali-kali, kalaupun nanti emang ada bekas luka, ada stretch mark atau apapun itu, Mas gak akan pernah berpikir kayak apa yang kamu pikir. Itu juga kan sebagai tanda perjuangan kamu buat anak kita," jawab Sulaiman sambil mengusap perut Aiza tepat di bekas luka tusuk Aiza yang meninggalkan bekas. "Lagian, bekas luka di perut kamu bikin kamu kelihatan semakin seksi," lanjut Sulaiman berbisik di telinga Aiza. Aiza langsung memukul Sulaiman pelan sedangkan Sulaiman malah tertawa. Tawanya terhenti saat ponselnya berdering. Nama Isyana tertera di layar, Sulaiman langsung mengangkatnya. "Assalamualaikum ayah." Sulaiman sedikit menjauhkan ponselnya, ternyata Ibrahim yang meneleponnya. "Waalaikumsalam, kok belum tidur? Ini udah jam 10 lebih loh." Ibrahim mau kasih tahu, Ibrahim udah bisa bilang hahaha. Aiza terkekeh mendengarnya. "Ya Allah, kan bisa kasih tahu besok. Mau sekarang?" Pintarnya, Ibrahim. "Kok tiba-tiba bisa bilang tanya Aiza. "Diajarin bunda." Lidah Ibrahim diangkat-angkat pakai sendok, "Terus bisa deh." "Wah keren, Ibrahim emang pintar. Terima kasih, Ibu." "Oh iya, ayah juga mau kasih tahu sesuatu," ucap Sulaiman. "Apa? Ayah gak pergi berdua sama ibu kan?" "Jangan ya. Harus ada Ibrahim." Sulaiman terkekeh, curang sekali pikirnya. Sulaiman berdeham pelan. Ibrahim mau punya adik. Adiknya udah jadi di perut ibu. Ibrahim langsung diam, dia tidak mengatakan apapun sampai Sulaiman memanggilnya. "Ibu sakit gak?" tanya Ibrahim pelan. "Enggak, sayang," jawab Aiza. "Kalau ibu sakit, Ibrahim gak mau adik. Ibu gak boleh sakit lagi." "Ibu gak sakit kok." Ibrahim senang gak? Ibrahim tidak menjawab, samar-samar Ibrahim berbicara dengan Isyana dan mengembalikan ponsel Isyana. "Ibrahim ngantuk katanya," ucap Isyana lalu mengucapkan selamat untuk kehamilan Aiza dan mematikan panggilannya setelah mengucapkan salam. Aiza langsung menatap Sulaiman. Sulaiman yang mengerti tatapan itu langsung menarik Aiza ke pelukannya. "Ibrahim senang kok. Dia cuma khawatir sama kamu, takut kamu sakit lagi," ucap Sulaiman menenangkan. Sebenarnya, Ibrahim udah beberapa kali bilang kayak gitu ke Ai. Dia bilang gak mau punya adik kalau Ai sakit. Aiza kembali mendongak menatap Sulaiman. Sulaiman tersenyum, "Kalau gitu, nanti kita kasih tahu Ibrahim kalau kamu baik-baik aja." Aiza mengangguk dan mengeratkan pelukannya. "Terima kasih ya, Mas. Udah kasih Aiza keluarga yang sempurna. Aiza bahagia bisa jadi bagian dari kamu, Ibrahim dan Ibu." Sulaiman mengangguk, mencium kening Aiza cukup lama. "Mas cinta Aiza. Cinta semua hal yang ada di diri kamu. Cinta fisiknya, cinta hatinya, cinta juga sama sifat dan karakternya. Cinta juga marah-marahnya, bad moodnya, lucunya, centilnya. Emang Ai seltil ya?" Potong Aiza membuat Sulaiman terkekeh. "Centil banget, gak ngerasa emang?" "Enggak ah, Aiza biasa aja perasaan."
Sulaiman kembali terkekeh. Untung cuma Mas yang tahu centilnya kamu. Aiza memanyunkan bibirnya dan mencubit pelan perut Sulaiman. Aiza juga cinta Mas Sulaiman. Sekali lagi, Aiza cinta Mas Sulaiman. Sulaiman tertawa mendengar Aiza yang tiba-tiba berteriak. Untung saja rumah mereka tidak langsung berdempetan dengan tetangga. Bersambung.